أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang surah Luqman, di mana Luqmanul Hakim setelah menjelaskan tentang tauhid ilahi, kemudian tentang pentingnya menghormati kedua orang tua, kemudian juga tentang pentingnya untuk tetap lebih mengutamakan tauhid ilahi daripada kemusyrikan yang mungkin dikehendaki oleh orang tua. Namun demikian, orang tua tetap dalam masalah duniawi harus dihargai. Selanjutnya, Luqman menceritakan tentang bahwa tersembunyi sekecil apapun suatu perbuatan, baik di dalam batu karang maupun di seluruh langit dan bumi, itu akan dimunculkan. Kemudian juga dijelaskan tentang hubungannya dengan hukukul ibad atau hablum minan nas, tentang bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia, cara berjalan, cara berkata-kata, bahwa janganlah memalingkan pipi terhadap sesama hamba Allah, sesama manusia karena angkuh. Jangan berjalan dengan tergesa-gesa, dengan membusungkan dada, dan juga jangan berbicara dengan suara keras, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Itulah yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagaimana diketahui bahwa aktivitas beragama secara ringkas hanya dua kegiatan, yaitu hukukul ibad atau hablum minallah, memenuhi hak-hak Allah atau mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah hukukul ibad, yaitu menegakkan atau hablum minan nas, menegakkan hubungan dengan sesama manusia, sesama hamba. Kedua aktivitas ini satu sama lain berkaitan, bahwa hasil dari kesuksesan dari melakukan hablum minallah harus terwujud dalam bentuk hablum minan nas atau hukukul ibad. Jika tidak demikian, maka ritual ibadah mereka di dalam sholat misalnya, atau dalam bentuk-bentuk ritual lainnya yang hubungan dengan Allah Ta'ala, itu hanyalah pamer belaka. Atas dasar inilah di dalam surah Al-Ma'un Allah Ta'ala mencela orang yang mengadakan ritual keagamaan, tetapi semua ritual keagamaannya, peribadahannya itu tidak menimbulkan akhlak yang terpuji dalam dirinya. Berupa apa? Berupa pengkhidmatan terhadap sesama hamba Allah Ta'ala. Dan dalam surah Al-Ma'un yang ditekankan apa? Adalah mengkhidmati orang miskin dan mengkhidmati anak-anak yatim. Orang seperti itu adalah dicela Allah Ta'ala dan dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama, yang mendustakan peribadahan, yang mendustakan pembalasan, dan ibadah yang dilakukannya itu hanya pamer belaka. Nah, oleh karena itu betapa dalam melakukan hablum minan nas, dalam melakukan pembelanjaan harta di jalan Allah pun ada cara-caranya, ada sopan santunnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atan habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya, tamsil atau perumpamaan orang-orang yang menginfakkan,
menafkahkan harta mereka. Ini perlu ditekankan, perlu diperhatikan, harta mereka di jalan Allah adalah seumpama sebuah biji menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakannya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Jadi inilah landasan mengapa Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW mengatakan bahwa keburukan balasannya hanya satu kali, seimbang. Sebab apa? Sebab sebagaimana telah dijelaskan, melakukan keburukan itu bisa dilakukan seperti itu. Misalnya, begitu susahnya, bisa berbulan-bulan membangun sebuah rumah. Karena sesuai dengan sifat rububiyah Allah Ta'ala. Tapi ketika menghancurkan rumah, bisa dalam 1 hari. Karena apa? Karena membangun rumah harus ada desainnya, harus ada programnya, harus ada kerja kerasnya. Tetapi menghancurkan tanpa program pun bisa dilaksanakan. Oleh karena itulah di dalam Islam bahwa balasan keburukan hanya satu balasannya, tetapi kebaikan balasannya bisa berlipat ganda. Kemudian Allah SWT berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqum mannaw wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, lalu mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya, dibelanjakannya, yang diinfakkan mereka itu dengan menyebut-nyebut perbuatan baiknya. Dipamerkan, diucapkan di setiap tempat, kepada setiap orang, secara umum. Ya. Tidak menyebut-nyebut perbuatan baiknya, atau tidak pula menyakiti. Menyakiti itu apa artinya? Memberi tapi diomong-omongin. Atau memberinya disertai dengan kata-kata yang kurang enak. Seperti itu. Jadi mereka tidak mengiringi apa yang dibelanjakan mereka itu dengan menyebut-nyebut perbuatan baiknya, dan tidak pula dengan cara atau sikap yang menyakiti. Maka bagi mereka itulah ada ganjaran mereka di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka, dan bagi mereka tidak ada ketakutan dan diri mereka tentang apa yang telah lalu, dan tidak pula mereka akan berduka cita tentang apa yang akan datang. Kata dalam ayat ini diceritakan bahwa mereka tidak mengikutinya dengan cara yang menyakiti. Ya. Tiap-tiap perbuatan baik dapat disalahgunakan, dan penyalahgunaan pembelanjaan harta di jalan Allah ialah dengan menyertainya dengan artinya dengan sikap sombong, dengan sikap pamer, dengan sikap menyakiti, yaitu azar, yaitu menyatakannya dengan menyakiti, dengan omelan. Mereka yang menafkahkan kekayaan mereka di jalan Allah dilarang menyebut-nyebut tanpa guna. Sekali lagi, dilarang menyebut-nyebutnya tanpa guna. Artinya boleh menyebut-nyebut tapi dengan niat-niat yang tulus, dengan niat-niat yang baik. Yani dilarang menyebut-nyebut tanpa guna dan tidak pada tempatnya perihal uang atau barang yang diinfakkan mereka di jalan Allah, yang diberikan kepada sesama hambanya, yaitu untuk kepentingan kebenaran. Sebab apa? Sebab perbuatan yakni celaan atau ejekan, adalah sesuatu yang akan menodai pembelanjaan harta di jalan Allah Ta'ala. Demikian pula mereka diperintahkan dalam ayat tadi
agar tidak menuntut sesuatu sebagai imbalan atas bantuan mereka. Sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini, ada 3 landasan akhlak, yaitu adil yang paling bawah, yaitu seimbang. Kalau bisa memohon, menuntut ucapan terima kasih pun jangan. Itu adil. Yang kedua, ihsan, yaitu sebelum mendapat kebaikan dari orang lain, tapi dia berhasrat memberikan kebaikan kepada orang lain, yaitu yang memang perlu ditolong. Karena yang namanya amal soleh harus tepat guna, tetap tepat sasaran. Lalu berikutnya telah dijelaskan bahwa landasan akhlak yang paling terpuji adalah isaidul qurba, yaitu memberi bagaikan terhadap saudara sekandung. Insya Allah masalah ini akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.